Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Kak. Iya, Kak Haikal, panggilannya siapa Kak? Kak Haikal. Boleh Kak Ibnu? Oh, Kak Ibnu. Oh. Kak Ibnu Iya Haikal Kak. ya. Oke, ini lagi nggak ganggu jadwal istirahatnya kan Kak? Eh, enggak Kak. Jadi luang sampai pukul 4 lah kira-kira. Iya. Oh, gitu. Oke Kak, aku Ayu dari tim J-pop. Kebetulan J-pop ini rubrik baru di koran Kalteng Pos Kak. Jadi untuk yang cetaknya itu terbitnya seminggu sekali, dan kalau hari lainnya itu terbit digital. Jadi kali ini aku mau tahu lebih jauh sih tentang duta bahasa. Kan kakak di sini terbaik satu ya kak? Iya benar Kak. Terbaik satu duta bahasa Kalteng kan kayak apa, Iya benar Kak. Tingkat provinsi. Kalteng. Oke. Kak Ibnu mungkin bisa diceritain perjalanan singkatnya menjadi duta bahasa itu apa, dan gimana sih Kak persiapannya waktu itu? Oh iya Kak, baik Kak. Sebelumnya terima kasih ya Kak atas apa ya pertanyaannya ya. Jadi kita ini formatnya ngobrol santai aja ya Iya, Kak ya. ngobrol aja. Iya Kak. Ya, jadi untuk persiapan sendiri itu pertama saya dapat informasi nih dari teman tentang bahwa ada pemilihan duta bahasa di tingkat provinsi Kalimantan Tengah yang mana itu dilaksanakan oleh Balai Bahasa. Nah, tapi sebelum itu saya itu awalnya ragu karena mengingat bahwa apa ya saat itu pendaftarannya mungkin tersisa beberapa hari aja nih, tapi Oh, oke. akhirnya saya ya akhirnya saya coba memantapkan hati, memantapkan diri, cobalah untuk mendaftar. Nah, jadi itu kami ada seleksi berkas terlebih dahulu, kemudian kami ada tes tertulis, sampai akhirnya kami terpilih menjadi 10 finalis putra dan 10 finalis putri, dan akhirnya dikarantina seperti itu. Waktu itu yang mendaftar ada berapa sih Kak jumlahnya sebelum Oh ya, jatuh di babak 10 besar? iya Kak. Kalau yang pendaftar itu saya kurang tahu pastinya, cuman tahun ini itu kurang lebih 70 peserta. 70. Itu total putra putri ya Kak? Benar Kak, 70. Waktu itu Kak Ibnu ragu-ragunya itu karena takut terlambat daftar atau ada hal yang lain yang diragukan Kak? Iya Kak. Jadi kalau selain daripada faktor yang tadi takut terlambat daftar itu ya Kak ya. Jadi saya itu ragu pertama itu karena saya kan apa ya, pikir kalau misalnya nanti takutnya itu tabrakan dengan kegiatan-kegiatan atau kuliah saya seperti itu. Takutnya kayak gitu, ada skenario terburuk misalnya eh, tabrakan dengan jadwal perkuliahan atau kampus atau kegiatan-kegiatan lain. Nah, tapi akhirnya saya coba untuk berpikir lagi nih, apa nih yang terbaiknya, solusinya, sampai akhirnya memberanikan diri buat mendaftar duta bahasa. Kalau tujuan Kak Ibnu sendiri berani mendaftarkan diri jadi duta bahasa itu kenapa sih Kak? Latar belakangnya? Latar belakang untuk mendaftar duta bahasa ya Kak? Iya. Ya Kak, ya terima kasih ya Kak. Jadi pertama-tama mungkin kalau saya pribadi itu saya anak bahasa nih, kebetulan anak pendidikan bahasa Inggris. Nah, iya. Jadi saya coba lihat di mana ada peluang yang selinear sama bidang keilmuan saya seperti itu. Awalnya berangkat dari hal tersebut, saya coba ingin mendaftar. Karena kebetulan juga teman-teman di kampus saya juga banyak yang menyarankan, coba kamu daftar duta bahasa kayak gitu ya. Jadi itu salah satu juga tuh latar belakang kenapa saya daftar di duta bahasa. Selain itu mungkin juga karena ingin menambah pengalaman dan menambah relasi juga bersama teman-teman di duta bahasa seperti itu Kak. Oke. Tapi expect nggak Kak kalau ternyata Kakak ini keluar menjadi terbaik satu? Kenapa Kak?
ada Maaf Kak, bisa ekspektasi diulang? nggak kalau kakak tuh ternyata keluar menjadi terbaik satu kak, terbaik pertama? Iya Kak, awalnya cukup kaget karena dilihat dari persiapan saya yang waktu itu daftarnya dekat-dekat hari penutupan pendaftaran itu saya tidak menyangka sama sekali akhirnya bisa terpilih menjadi 10 besar. Nah tapi di 10 besar itu tadi kan itu sudah yang terbaik dari yang terbaik ya Kak. Istilahnya kita sudah diseleksi sedemikian rupa, banyak sekali poin-poin penilaian dan lain-lain. Yang penting memberikan yang terbaik dan percaya sama diri sendiri dan kemampuan diri sendiri. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan dan amanah menjadi terbaik satu kayak gitu kan. Waktu saat dinobatkan sebagai menjadi duta bahasa terbaik satu, Kak Ibnu ngerasa ada yang berbeda nggak dari Kak Ibnu dibandingkan dengan peserta lain sehingga Kak Ibnu mendapatkan titel terbaik satu, Kak? Iya baik Kak. Kalau ditanya mungkin kalau dari saya pribadi yang bisa menjadi apa ya, poin lebih lah kayak gitu istilahnya ya Kak ya. Mungkin dari bagaimana itu kan banyak nih Kak penilaiannya, mulai dari penilaian wawancara, kemudian tes tertulis, ada unjuk bakat. Kita itu masing-masing finalis itu punya letak kekuatannya masing-masing kayak gitu. Nah, tapi di sini saya coba untuk memaksimalkan diri saya di bahasa asingnya. Ya, jadi karena saya merupakan ya mahasiswa di program studi pendidikan bahasa Inggris, saya coba memaksimalkan diri saya, memanfaatkan ilmu yang sudah saya dapatkan sejauh ini, dan ya itu tadi memanfaatkan kekuatan kita, di mana kita kuat di satu apa ya aspek gitu, saya coba untuk hajar di situ gitu kan. Berarti Kak Ibnu ini untuk bahasa Inggrisnya udah seperti native speaker ya? Wah, waduh Kak, enggak juga Kak, kita masih belajar. Iya. Kalau sekarang selain bahasa Inggris Kak Ibnu sedang ada mempelajari bahasa lain kah Kak? Kalau belajar ya mau sih belajar dan mau lancar gitu ya Kak, kita tentu saja mau gitu ya. Kalau sekarang ditanya lagi belajar apa sih, saya tertarik dengan bahasa ini, bahasa Spain. Ya. Itu kayaknya cukup rumit nggak sih Kak kalau Spain? Ya kalau Spain itu ya cukup rumit, saya juga masih belajar di kata-kata dasar aja kayak selamat pagi, selamat siang kayak gitu. Iya sih, hebat banget sih. Nah, terus Kak, Kak Ibnu sebagai duta bahasa nih target kedepannya tuh apa aja sih Kak? Ada project nggak Kak untuk melestarikan Oh bahasa iya Kak. daerah? Iya Kak, baik Kak. Ya terima kasih Kak atas apa ya pertanyaannya. Kalau ditanya target, tentu saja saya dan pasangan saya akan berfokus dulu nih terhadap perlombaan yang akan dihadapi, yakni pemilihan di tingkat nasional. Dan kalau ditanya, tentu saja duta bahasa itu mengemban tanggung jawab atau apa ya, punya sebuah Tugas ya Kak? iya, sebuah apa ya moral yang perlu ditekankan pada diri kita sendiri, yaitu Trigatra Bangun Bahasa. Nah jadi Trigatra Bangun Bahasa itu sendiri ada 3, yaitu ini mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Kalau dari saya dan pasangan saya sendiri, itu mungkin kami tertariknya nih untuk melakukan penginternasionalan bahasa Indonesia, begitu Kak. Penginternasionalan bahasa Indonesia tuh maksudnya gimana Kak? Lebih rinci. Iya, jadi gini Kak, Duta Bahasa ini adalah perpanjangan tangan dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, dan Balai Bahasa ini adalah salah satu UPT dari Badan Bahasa di bawah Kemendikbudristek. Nah, jadi Kemendikbud itu sendiri akhir-akhir ini sedang gencar-gencarnya melakukan program-program yang berbau literasi, kemudian revitalisasi bahasa daerah, dan penginternasionalan bahasa Indonesia.
Nah, yang dimaksud dengan penginternasionalan bahasa Indonesia itu bagaimana kita bisa membuat bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa internasional yang diakui dunia. Jadi mungkin sekarang itu pemerintah sedang gencar-gencarnya nih untuk membuat bahasa Indonesia menjadi contohnya bahasa di PBB, kemudian ada juga program-program pertukaran exchange gitu antar bule dengan orang Indonesia sehingga mereka bisa bertukar bahasa Indonesia di sana, forum internasional dan lain-lain seperti itu, Kak. Sederhananya biar kalau sederhana yang aku tangkep ya Kak, mungkin biar kita nih orang Indonesia nggak melulu ke internasional itu pakai bahasa Inggris, bahasa mereka gitu ya Kak. Jadi kita bisa Iya, salah satunya. Indonesia. Iya benar Kak. Mungkin juga untuk memartabatkan bangsa Indonesia itu ya, kita menguatkan posisi kita di mata dunia juga salah satu tujuan dari internasionalisasi bahasa Indonesia itu tadi. Kalau yang penginternasionalan bahasa Indonesia tadi untuk keluar kan itu buat keluar ya Kak. Kalau untuk skala kecilnya di tingkat kota dan provinsi sendiri ada upaya nggak Kak? Upaya lain kan mengingat kalau di Kalteng ini kan kita kalau nggak salah Dayak ya Kak. Cuma di lingkungan kita banyak yang pakai bahasa Banjar. Jadi sebenarnya untuk di Kalteng ini yang dilestarikan itu bahasa daerah. Maksudnya adakah bahasa daerah yang dikhususkan atau yang penting seluruh bahasa daerah gitu Kak? Oh iya Kak, baik Kak. Kalau dari Kalteng itu sendiri sudah ada diprogramkan yang menjadi fokus revitalisasi bahasa daerah Kak. Jadi kita ada 8 bahasa daerah yang sudah masuk ke program ini. Jadi ada 8 bahasa daerah yang sedang diupayakan agar penuturnya tidak punah. Jadi selain dari bahasa Dayak Ngaju, ada bahasa Bakumpai, Dayak Siang, Dayak Sampit, dialek Kota Waringin, Dayak Katingan, kayak gitu Kak. Jadi memang sudah ada programnya di mana Balai Bahasa juga sedang gencar-gencarnya melakukan kegiatan-kegiatan revitalisasi, di mana revitalisasi ini itu adalah kegiatan upaya penghidupan kembali seperti itu dari bahasa daerah agar penuturnya tidak punah gitu Kak. Berarti kalau di Kalteng ada 8 ya Kak bahasa daerah yang akan direvitalisasi. Nah kalau dari pribadi Kak Ibnu sendiri, kalau untuk di lingkungan teman-temannya gitu, biasanya pakai bahasa daerah juga apa enggak? Oh ya Kak, kalau ditanya saya pribadi, mungkin saya di lingkungan pertemanan gitu ya Kak, itu lebih pakai bahasa Indonesia sih Kak. Kita kalau dari saya itu saya menggunakan bahasa daerah di rumah dengan orang tua. Ya, kalau misalnya di lingkungan pertemanan itu lebih sering bahasa Indonesia. Beda cerita lagi kalau saya di kelas itu pakai bahasa Inggris. Kalau kelasnya full English Kak atau gimana? Tergantung Kak. Bahasa pengantarnya bahasa Indonesia, cuman ada kelas speaking atau kelas-kelas yang menuntut kita untuk berbahasa Inggris. Jadi mau nggak mau kita harus menyesuaikan juga dengan forum dan tempat kita berada seperti itu Kak. Menurut Kak, mungkin kita balik lagi ke pentingnya bahasa daerah tadi. Kalau menurut Kak Ibnu, seberapa penting sih apalagi buat anak muda ya, karena kita yang masih lagi muda, buat melestarikan bahasa daerah selain dipakai buat ngobrol gitu Kak. Ada nggak sih Kak? Ini ya Kak, seberapa pentingnya bahasa daerah bagi generasi muda gitu ya Kak, pertanyaannya. Ya, kalau dari saya itu sangat penting karena bahasa daerah ini adalah salah satu warisan budaya tak benda yang diturunkan atau diwariskan dari orang tua kepada anak ataupun orang yang lebih paham kepada orang yang tidak paham seperti itu. Nah, jadi sebagai generasi muda agar tidak putus bahasa daerah tersebut tidak putus di orang tua kita, contohnya kita setidaknya harus menguasai dan harus tahu tentang bahasa daerah
dan bisa kita turunkan atau kita wariskan lagi kepada mungkin anak cucu kita ke depannya, seperti itu. Jadi anak-anak muda juga harus bisa berbahasa daerah gitu ya Kak, karena itu sangat penting. Kalau tidak diwariskan atau tidak ada pewarisnya akan punah pada akhirnya. Itu yang kita tidak inginkan gitu Kak. Kalau sejauh ini pengguna bahasa daerah di Kalteng ya Kak, itu tersisa berapa persen sih Kak? Kalau dikira-kira? Kalau dikira-kira itu kita ini ya Kak, untuk data pastinya kita nggak tahu. Cuman memang kalau dilihat dari apa ya, dari tren yang sedang terjadi itu sudah masuk ke tahap yang perlu kita waspadai sih Kak untuk di Kalteng sendiri, karena memang wilayah tuturnya juga cukup sempit, kemudian mulai tergeser nih dengan bahasa-bahasa lain seperti bahasa asing ataupun bahasa daerah yang mulai masuk ke merambah masuk ke Kalteng. Itu perlu kita waspadai juga. Jadi sudah cukup apa ya, di tahap yang perlu kita waspadai lah gitu. Jadi saya tidak tahu mungkin seberapa banyak gitu ya, karena kalau dari lingkungan saya sendiri itu memang cukup jarang sih ditemui orang yang memang berbahasa daerah itu kalau di lingkungan pribadi saya gitu. Nggak tahu lagi kalau di luar gitu ya Kak ya. Nah kalau Iya Kak. menurut Kak Ibnu kendalanya macetnya penggunaan bahasa daerah itu karena apa sih Kak? Kalau aku pribadi ya terakhir belajar bahasa daerah kayak di muatan lokal tuh di SD, dan itu aku akui emang stagnan ilmuku di situ gitu. Kalau menurut Kak Ibnu gimana Kak? Kendalanya apa? Iya Kak. Iya terima kasih ya Kak ya. Ya, kalau ditanya kendala, kita hidup di zaman modernisasi, kita hidup di zaman globalisasi, tentu saja arus perubahan itu sangat cepat terjadi, sangat dinamis, dan bahasa daerah mulai dianggap sebagai bahasa yang ketinggalan zaman dalam tanda kutip, kuno gitu ya. Jadi orang yang tidak menggunakan bahasa daerah, orang yang menggunakan bahasa daerah itu dianggap tidak gaul, tidak keren kayak gitu. Nah, inilah salah satu pola pikir yang harus kita kita ubah gitu. Bagaimana caranya agar bahasa daerah ini tetap eksis dan tetap menjadi kebanggaan dan menjadi identitas kita sebagai suku bangsa di Indonesia. Contohnya nih ya Kak ya, salah satu bahasa mungkin bahasa Jawa contohnya. Bahasa Jawa kan orang Jawa yang tinggal di Kalimantan Tengah pun itu mereka bangga dan kayak fasih, kemudian mereka tetap mengingat akar mereka kayak gitu. Nah, jadi inilah yang kita inginkan dari para generasi muda Kalimantan Tengah, bagaimana kita bisa berbangga seperti itu dengan bahasa kita dan kedepannya bisa eksis dan tetap mengakar di para generasi muda kayak gitu Kak. Oke, berarti ini Kak Ibnu ini sekarang ini sebagai duta bahasa Kak sedang melakukan apa gitu? Atau mempersiapkan untuk apa? Iya Kak. Maaf Kak, putus-putus tadi Kak. Jadi kurang jelas. Atas jawaban Kak Ibnu tadi, berarti saat ini Kak Ibnu sebagai duta bahasa tuh bersama pasangannya sedang mempersiapkan apa Kak gitu? Untuk menuju nasional tadi ya Kak kalau nggak salah. Iya, untuk menuju ke nasional. Ini sedang ada yang dikerjakan Kak oleh duta bahasa saat ini Kak atau sedang berlangsung? Iya baik Kak. Kalau untuk persiapan ke nasional sendiri, tentu saja saya dan pasangan saya mendapat dukungan dari IKADUBAS, Ikatan Duta Bahasa, kemudian dari Balai Bahasa. Kami mempersiapkan mulai dari ada tes wicara publik, kemudian wawancara, unjuk bakat, kemudian krida yang akan kami bawa ke tingkat nasional atau program kerja lah istilahnya. Jadi saat ini mungkin sedang gencar-gencarnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Oke,
Itu Tapi kalau kapan, Kak? jika ditanya, iya Kak, Itu kapan yang untuk ke tingkat nasionalnya? Agustus ini Kak. Oh, Iya. sebentar lagi. Terus persiapannya yang paling eh, sangat diunggulkan dan paling sulit mungkin Kak, apa aja Kak? Kalau ditanya tentang sulit itu ini ya Kak ya, tentu saja kita yang namanya berproses, sepahit apapun harus tetap kita jalani. Kalau ditanya untuk sulit, itu mungkin apa ya, untuk kerja atau program kerja sih Kak, karena implementasinya tidak hanya stop di kami. Jadi maksudnya dia harus tetap berkelanjutan ke depannya. Nah, jadi itu yang menjadi salah satu tantangan juga bagi para duta bahasa, bagaimana bisa menerapkan proposal krida yang atau apa ya, program krida yang berkelanjutan dan efektif sampai ke depannya kayak gitu. Nah, tadi jikalau ditanya tentang duta bahasa sendiri, kami duta bahasa Kalimantan Tengah terdiri dari banyak sekali ya Kak, duta bahasa finalis-finalis. Itu kami sekarang sedang melakukan program kerja, yaitu pembuatan video-video edukasi bertema revitalisasi bahasa daerah, literasi, dan internasionalisasi bahasa Indonesia kayak gitu Kak. Oh, oke. Kak Ibnu, sebagai orang awam atau masyarakat umum, kalau misalnya kita mau belajar dan mengenal bahasa daerah, itu diarahkan kemana sih Kak? Iya Kak, baik. Kalau ditanya nih bagaimana cara kita apa ya belajar bahasa daerah, pertama itu tentu saja harus ada niat, harus ada kesadaran, dimulai dari diri kita sendiri. Untuk jalan menuju ke sananya itu ada banyak sekali. Kita bisa mungkin tanya kepada ahli apa ya, istilahnya ahli budayawan gitu ya, budayawan yang memang punya akar budaya yang sangat kuat, sehingga mungkin kita bisa minta pendapat atau belajar bahasa daerah dari mereka, atau bahkan kita bisa belajar dari orang tua kita atau menggunakannya atau membiasakan diri mulai dari unit terkecil, contohnya seperti keluarga ataupun lingkungan pergaulan, dan bahkan di badan bahasa itu ada kamus bahasa daerah gitu. Jadi untuk kamus bahasa daerah sendiri bisa jadi salah satu alternatif untuk belajar. Jadi pertama memang harus dari diri kita sih Kak, gimana kita niat kita untuk belajar bahasa daerah seperti itu Kak. Kalau di Kota Palangkaraya sendiri Kak, ada komunitas bahasa daerah kah yang Kakak tahu? Ya, kalau di Palangkaraya sendiri itu untuk komunitas bahasa daerah saya kurang tahu ya Kak ya. Tapi kalau untuk komunitas-komunitas literasi Palangkaraya banyak ya. Kalau bahasa daerah itu kayaknya Jarang. atau saya yang kurang tahu ya, kayaknya jarang kita dengar ya Kak ya. Untuk bahasa daerah. Kak Ibnu sekarang semester berapa Kak? Semester 6. Semester 6. Itu udah KKN ya Kak berarti? Atau KKN saya nunda MPK? dulu nih kayaknya. Iya. Semester 6 di pendidikan bahasa Inggris ya? Iya, benar Kak. UPR Kak? UPR, iya UPR. Oh berarti Kakak di sini ngekos atau tinggal sama orang tua? Saya kebetulan tinggal sama wali, sama Oh keluarga. keluarga di sini ya Kak. Biodata Kakak tadi, oke. Lubuk Ranggan itu di mana sih Kak? Aku baru dengar. Iya Kak, Lubuk Ranggan tuh di Kotim Kak. Jadi dia sebelum kita